Nah, saya tanya makan tempe penyet nggak? Aduh jarang, tempe penyet paling seminggu sekali. Terus makan apa? Nasi dan sayur. Mereka makan nasi dan sayur setiap hari. Sayurnya apa? Ya apa yang ada. Kalau ada sawi, kalau ada kangkung, apa yang ada. Tapi even tempe yang katanya makanan tradisional di Malang, mereka makannya sekali-sekali. Kalau ada kenduri, ada pesta, baru dia ketemu ayam. Jadi nggak pernah makan ayam untuk daily food, nggak pernah. Ya. Jadi pantesan aja ya, umurnya panjang. Sakitnya apa? Cuma sakit punggung, sakit pinggang karena apa? Mereka harus mikul. Iya, mereka harus pergi ke sawah, mereka masih mikul. Ya kan sudah 70-an masih harus mikul. Ya tentu sakitnya punggungnya saja yang sakit. Jadi nggak ada penyakit modern ya. Kalau kita bilang sebenarnya kalau hipertensi, diabetes, kolesterol tinggi itu semua penyakit modern. Nah makanan kita zaman sekarang adalah yang seperti ini. Satu meja terdiri atas bisa 20 jenis makanan. Waduh, segala macam ada ya. Mulai dari hewan yang satu ke hewan yang lain, sayuran macam-macam, goreng-gorengan, wah banyak sekali pilihan. Ya. Tidak simpel dan sederhana seperti makanan yang tadi. Bahkan dengan kemajuan teknologi selama masa pandemi, pasien saya yang datang itu semua naik berat badan 10 kilo, 12 kilo. Terutama anak-anak remaja. Tiba-tiba gak masuk sekolah kan? Gak ada lari-lari di sekolah. Mereka ada di rumah, semua di depan komputer, katanya Zoom ya, pelajaran sekolahnya pakai Zoom. Tapi habis itu pencet-pencet hanya dengan 2 ibu jari dia sudah pesan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan segala food yang lain. Dan itu bukan hanya di Indonesia, juga di negara-negara lain. Ya, di Amerika sama, mereka juga sama, mereka semua pakai pesan makanan. Ya. Jadi makanannya apa ya? Makanan segala macam yang goreng-goreng ya, yang enak-enak. Itulah yang dikonsumsi. Nah, benarkah makanan seperti itu? Rasanya nggak benar ya. Kalau kita lihat orang zaman dulu makanannya sederhana, ya ada sekali-sekali makan daging, sekali-sekali ada makan ayam, tapi bukan makanan utama sehari-hari. Apalagi zaman hunter gatherer, tempo-tempo mereka jalan ya nggak ada umbi-umbian yang bisa dia makan. Apa yang terjadi? Puasa hari itu, dia bisa puasa 1 hari nggak ada makanan karena nggak menemukan sesuatu yang bisa dimakan. Kejar-kejar rusak nggak bisa ditangkap, ya sudah mereka puasa. Nah, apa yang dimaksud dengan puasa? Kalau lihat dari kamus, abstinence from food or drink or both, ya, jadi tidak mengkonsumsi ya, abstinensia dari makanan dan minuman atau salah satunya hanya makanan saja untuk tujuan health, kesehatan, ritual, keagamaan atau ethical purpose, tapi juga bisa dilakukan secara parsial. Parsial artinya tidak dalam jangka waktu yang panjang, bisa short duration atau yang disebut dengan intermittent, tapi bisa juga disebut tetap namanya puasa. Ya. Kemudian dari dictionary.com dikatakan abstain from all food or to eat only sparingly. Jadi artinya masih makan, tapi makannya sedikit. Nah ini kita lihat kayak kalau orang Jawa biasanya suka ada puasa putih. Ingat ya kalau puasa putih itu jadi dia hanya makan yang putih-putih, tidak menggunakan bumbu bermacam-macam, tidak makan asin-asin atau pakai cabai pedas, nggak ada merahnya kan, nggak ada cabainya, jadi makannya hanya putih. Itu juga bisa dikatakan sebagai puasa putih karena makannya sparingly. Nah, arti kata intermittent apa? Kalau lihat dari kamus, occurring at irregular interval. Jadi ada interval di mana dia tidak makan, ada interval di mana dia makan, tapi tidak continuous. Berarti dia tidak terus-menerus. Bahasa Indonesia agak susah. Oleh sebab itu saya tetap menggunakan istilah intermittent fasting. Kalau di Indonesia kan, bahasa Indonesia kan barangkali puasa berselang atau berselang-seling. Nggak enak gitu ya, nggak nyambung gitu di memori kita. Nah yang paling sering kita kenal puasa itu adalah puasa Ramadan. Ya, saudara-saudara kita Muslim paling sering setahun sekali biasanya pasti akan melakukan puasa sepanjang bulan Ramadan. Mereka hanya makan pada saat matahari sudah terbenam sampai sebelum matahari terbit. Nah, artinya dia
sekitar 13 jam, kalau di Jakarta barangkali sekitar 13 jam ya, mereka puasa 13 jam tidak makan. Tapi kalau kita lihat di belahan bumi bagian utara, mereka kan matahari terbenamnya lebih late ya, sehingga mereka puasanya bisa jadi 16 jam. Kalau di Oslo bisa 16 jam puasanya ya. Jadi makannya lebih singkat lagi, hanya 8 jam ya. Jadi bisa berbeda-beda waktu puasanya. Nah, istilah intermittent fasting seringkali interchangeable, digunakan secara bergantian dengan istilah time restricted eating. Jadi ada restriksi waktu kapan boleh makan dan kapan tidak makan. Ya, nah, jadi ada fasting time dan ada eating time. Nah, banyak orang yang paling gampang, paling simpel sebenarnya yang sudah kita lakukan sehari-hari adalah yang 12 jam makan dan 12 jam istirahat, tidak makan, puasa. Pada saat apa kita puasa? Pada saat kita tidur. Malam kita terakhir makan jam berapa, kita tidur, besok pagi baru sarapan lagi. Jadi itu fasting kita yang sudah kita lakukan sekian lama berpuluh-puluh tahun ya. Tapi masa fastingnya itu bisa 12 jam. Kita bisa jadi lebih panjang, bisa jadi 14 jam. Jadi hanya 10 jam makan. Apa yang paling terkenal sekarang adalah 16 jam puasa, 8 jam makan. Misalnya, kalau mulai makan jam 8 pagi, kita terakhir makan jam 4 sore. Atau kita mundurkan sedikit sarapannya, jadi sampai jam 10 baru sarapan, nanti makan malamnya terakhir jam 6 sore. Habis itu jam makan lagi. Nah, itu udah salah satu yang sekarang lagi banyak dilakukan adalah sebenarnya 16/8. Tapi bisa juga kita bikin lebih singkat lagi window untuk makannya. Nanti windownya jadi tinggal 4 jam. Jadi 20 jam puasa. Misalnya hanya makan dari jam 11 sampai jam 3. Udah, habis itu sudah tidak makan lagi. Atau ada yang omat ya, 1 meal a day. Nah, 1 meal a day itu bisa 2 meaning, bisa 2 kali. Makan 1 kali tapi continuously, jadi makan terus akhirnya 24 jam. Atau makannya benar-benar hanya dalam range waktu 1 jam. Ya. Ada yang makannya memang hanya dari jam 11 sampai jam 12. Setelah itu nggak makan lagi, cuma 1 kali makan saja dalam 1 hari. Ada juga yang skip meal. Skipping meal artinya kita tidak makan sama sekali, itu komplit puasa. Seperti kalau kita melakukan puasa sabat. Kalau sabat kan kita dari sundown sampai sundown lagi kita tidak makan. Ya, nah jadi itu bisa dikatakan skipping meal atau puasa yang komplit, ya tidak ada makan apapun. Nah, sejarah manusia yang pernah paling lama berpuasa adalah ini, ya Angus Barbieri. Dia berpuasa dari bulan Juni tahun 1965 sampai Juli 1966, lebih dari 1 tahun, 382 hari berpuasa. Dia hanya minum air putih, dia minum sedikit teh dan kopi, tapi tidak menggunakan tambahan gula. Dia tetap konsumsi beberapa macam vitamin, dan dia tetap dimonitor oleh dokter. Jadi dia tidak melakukan puasa tanpa pengawasan dokter. Jadi harus diperiksa elektrolitnya, takutnya ada imbalance dari elektrolit ya. Nah, itu tetap dimonitoring. Dia mampu menurunkan berat badan 125 kg. Yang berat badan semulanya 207 turun menjadi 82 kg. Ya. Dan tetap sehat. Ya, luar biasa. Jadi ini adalah puasa terpanjang di dunia, luar biasa. Ya. Nah, apalagi tipe-tipe fasting atau berbagai jenis puasa. Ya, tadi kita sudah belajar ada yang mengatur jamnya. Tapi ada juga yang alternate day fasting. 1 hari makan, 1 hari tidak makan, hanya minum air saja. 1 hari makan, 1 hari tidak makan. Jadi itu alternate day fasting. Ada lagi yang agak lebih banyak orang menggunakannya adalah 5/2. Ya, 5/2 itu artinya ada 2 hari dalam seminggu dia puasa, 5 hari makan biasa. Kita bisa lakukan itu, sebenarnya paling simpel. Kalau saya pribadi, saya paling sering melakukannya ini, 5/2 ya. Lalu bisa juga sebetulnya mengkonsumsi makanan dengan jumlah kalori yang sangat rendah. Jadi hanya 20-25% dari kebutuhan itu sudah bisa dikategorikan puasa. Jadi misalnya 5/2-nya di dalam 2 hari itu kita hanya makan sangat sedikit, misalnya buah hanya beberapa potong gitu ya.
itu sudah terkategori sebenarnya berpuasa. Atau kita hanya membuat jus sayuran. Nah itu kan juga kalorinya sangat rendah, mungkin hanya 25% dari kebutuhan kalori kita yang barangkali 1.700, 1.500, 2.000. Ya itu berarti sudah termasuk kategori puasa. Ya lalu ada banyak religious fasting termasuk 7-day Adventist yang biasanya lebih sering menggunakan 2 meal a day, ya, dan seringkali melakukan puasa Sabat. Nah, apa bedanya dengan kalori restriction? Tadi ngobrol-ngobrol sama beberapa ibu-ibu, ada yang bilang saya udah gak makan nasi. Ada yang, saya sudah kurangi isi piringnya udah lebih sedikit. Itu yang namanya kalori restriction. Jadi kita mengurangi jumlah kalori yang kita makan pada setiap kali makan. Tapi berbeda dengan yang namanya intermittent fasting. Ya, apa bedanya? Misalnya kita analogikan dengan hujan. Kalau tiap hari ada hujan, sedikit cuma 1 mm hujan per 24 jam. Tapi selama 7 hari dia hujan terus dikit-dikit, cuma rintik-rintik sedikit-sedikit. Totalnya menjadi 7 mm air per 1 minggu. Tapi yang namanya intermittent bukan yang seperti ini. Ini adalah continuous tapi dikurangi jumlahnya. Jadi kayak kita makan dikurangi. Tapi kalau misalnya tiap hari terang benderang, hari Jumatnya saja tiba-tiba hujan deras 7 mm rain per 24 hours per 24 jam, artinya di hari ini nggak ada matahari sama sekali, betul-betul hanya hujan. Nah itulah bedanya antara kalori restriction dengan intermittent fasting. Kalau intermittent fasting artinya kita makan tuh yang 6 hari, yang pas hari Jumatnya kita puasa. Nah itu bedanya antara intermittent fasting dengan kalori restriction. Nah pertanyaannya sekarang, mana yang lebih baik? Kita kurangi piringnya, isi piringnya dikecilin, ya, ada yang menganjurkan tadinya ukuran plate-nya besar, sekarang ukuran plate-nya dikecilin. Itu bisa salah satu cara, ya. Tapi coba kita lihat manfaatnya kepada tubuh kita. Nah, ini adalah sebuah penelitian pada orang dewasa dengan obesitas, ya. Jadi body mass index-nya di atas 30 kg, usia 18 sampai 55 tahun, dibagi menjadi 2 kelompok. Satu kelompok diberikan alternate day fasting, jadi sehari makan, sehari puasa. Kelompok kedua kalori restriction, jadi hanya diberikan kalori sekitar 400, dikurangi 400 kilokalori per harinya. Ya. Lalu kemudian dilihat, diukur semuanya, diukur berat badannya, diukur kadar gulanya, diukur insulinnya, semua diukur. Nah, apa hasilnya? Nah ini conclusionnya, ADF is a safe and tolerable approach to weight loss. Hasilnya ternyata lebih banyak penurunan lemak tubuh pada yang melakukan alternate day fasting dibandingkan dengan kalori restriction. Jadi kalau pengen nurunin berat badan, jauh lebih baik kita puasa. Ada hari-hari di mana kita puasa dibandingkan dengan kalau kita cuma kurangi isi piring kita. Ya. Penelitian yang lain ini sama membandingkan antara kalori restriction dengan intermittent fasting. Ya, dia membuat singkatannya sedikit berbeda. Ya, ini maksudnya CER ini adalah pembatasan kalori, ini adalah yang intermittent. Kadar insulin pada awalnya kalau melakukan pembatasan kalori tentu saja insulin akan turun. Jadi di 1 bulan pertama sama kedua-duanya. Tapi setelah itu kalau kita hanya kurangi kalori, dia kemudian mendatar. Insulinnya nggak turun lagi. Tetapi dengan intermittent fasting kadar insulinnya terus turun, sehingga dikatakan ini strategi yang lebih bagus intermittent fasting ini untuk orang yang punya diabetes, kan ada gangguan insulin ya pada orang diabetes. Jadi sebetulnya kita lebih cepat hasilnya yang bisa kita dapatkan menurunkan berat badan dan menurunkan kadar gula darah dan insulin dengan intermittent fasting. Nah, jadi manfaatnya kita sudah lihat satu ya untuk diabetes. Nah, ini saya mau sharing kisah dari seorang skater, jadi pemain ice skating. Saat itu dia usia sekitar 20 tahun. Dia juara 2 olimpiade untuk ice skating, ya, orang Amerika. Pada suatu saat dia mengalami kecelakaan kakinya, terluka, ya, injury kakinya. Kemudian dia tidak bisa berdiri lagi, padahal dia juara olimpiade. Lalu komite olimpiadanya Amerika
dimanapun dia bayar ya, karena komite olimpiade ini sayang ini jagoannya nih, ya jagoannya dia untuk ice skating. Lalu akhirnya dia nggak sembuh-sembuh sampai dokter sudah mau melakukan tindakan operasi yang sebetulnya belum pernah dilakukan, jadi baru mau dijadikan kelinci percobaan. Dia nggak mau. Saya nggak mau. Saya sudah minum obat bermacam-macam, terapi macam-macam, di ronsen, di apa semua, segala macam tindakan operasi. Nggak pernah ada yang berhasil. Saya nggak mau lagi gini melakukan tindakan. Lalu dia ingat ayahnya. Ayahnya pernah sakit artritis. Artritis itu radang sendi. Ayahnya itu sembuh dengan cara berpuasa. Dia berkonsultasi dengan seorang dokter yang ada menulis sebuah buku, lalu dia pikir, saya harus pergi ke situ. Kalau ayah saya bisa sembuh untuk penyakit artritis, pasti kaki saya yang ada injury ini juga bisa sembuh. Jadi dia dengan tongkat, bayangkan seorang yang begitu lincah di atas es, tiba-tiba harus pergi ke seorang dokter untuk belajar caranya berpuasa. Kita semua pada pengen, biasanya kalau ada yang sakit, biasanya kita apa maunya? Minum obat? Selesai ya? Wah, instan, kita senang sekali yang instan. Tapi berpuasa instan nggak? Nggak bisa. Butuh waktu yang lama, butuh effort, ya, butuh usaha, ya. Akhirnya, singkat cerita, kakinya sembuh dan dia bisa main ice skating lagi. Setelah itu, setelah selesai college, dia mau ambil fakultas kedokteran. Dia jadi dokter. Akhirnya Dr. Mark Truman, waktu itu dia berpuasa 46 hari sampai dia punya kaki sembuh. 1,5 bulan dia puasa. Ya. Lalu dia tulis buku ini, ya, Dr. Joe Purban, Fasting and Eating for Health. Jadi dia katakan, tubuh kita ini sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Sakit apapun. Dalam hal dia adalah kakinya yang sakit, yang celaka, ya, mengalami injury. Ayahnya yang mengalami artritis, radang persendian, ya. Jadi puasa memungkinkan tubuh kita untuk memperbaiki dan meremajakan jaringan tubuhnya sendiri, ya. Bisa memulihkan, bahkan menghilangkan segala gangguan yang mencegah terjadinya proses healing oleh badan kita sendiri. Jadi puasa memberikan kesempatan yang penting untuk pemulihan. Jadi kita butuh puasa, ya. Apa mekanismenya? Nah, itu yang nanti akan kita pelajari. Apa mekanismenya kok bisa dia sembuh badan kita? Pada hewan, penelitian pada tikus dan pada lalat juga menurun kadar kolesterolnya, gula darah turun, berat badan turun, body fat turun, inflamasi peradangannya turun. Tapi pada saat yang sama energinya justru meningkat. Jadi puasa itu bukan bikin lemes. Puasa itu justru bikin kita makin kuat. Ya, energi expenditure-nya makin bagus, endurance-nya lebih endurance. Ya. Para pelari-pelari itu banyak juga yang belajar dengan berpuasa. Ya. Kemudian sleep-nya, tidurnya, cardiac function pada lalat ditemukan bahwa itu juga memperbaiki tidurnya, pola tidurnya. Pada tikus diteliti bahwa kalau tikus itu diberikan hanya makanan selama 3 jam, hanya 3 jam, ya, caloric restriction dan hanya diberikan selama 3 jam, dia bisa mencegah berbagai penyakit dan umurnya tambah panjang. Berbeda dengan tikus yang dikasih makan ad libitum, jadi makanannya langsung ditaruh di situ di kandangnya, dia bisa makan anytime, dia bisa setiap menit makan di situ, ya. Ad libitum artinya tidak dibatasi apapun dalam 24 jam. Hasilnya apa? Tikus lebih gampang sakit dan umurnya makin pendek. Jadi kita bisa belajar dari situ, ya, dari berbagai penelitian ini. Nah, bidang saya dermatologi, saya dokter kulit. Untuk anti-aging, kita menganjurkannya untuk fasting, untuk puasa. Kalau pengen kulitnya kencang, nggak mau kulitnya kendur banyak kerutannya, harus belajar puasa karena ini bukti penelitian ini, ya. Jadi dibuktikan dari penelitian ini, ya, meningkat kadar fibroblast growth factor. Fibroblast growth factor ini adalah sel fibroblast itu adanya di kulit kita terutamanya, walaupun bukan hanya di kulit, yang menghasilkan kolagen dan elastic fibers. Jadi bikin kulit kenyal. Elastic fiber dan kolagen juga dibentuk di dinding pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya juga sehat. Juga ada di persendian, sendi-sendi kita ini yang kenyal-kenyal itu kolagen itu.
Dan itu bisa dihasilkan oleh tubuh kita sendiri, oleh sel yang namanya fibroblast. Jadi fibroblastnya ini harus sehat. Oh, jadi. Nah, fibroblast itu akan meningkat kalau kita berpuasa. Ya. Nah, ini adalah penelitian pada orang yang sedang berpuasa, ini di Turki penelitiannya. Pada saat berpuasa 1 minggu pertama langsung meningkat kadar FGF21-nya. Tetapi setelah itu dia mulai turun lagi kadar FGF-nya. Jadi puasa itu kalau kita continue selama 1 bulan, kan ini pada Ramadan, puasa Ramadan. Terus menerus kadar FGF-nya cuma naik di minggu pertama, habis itu dia turun ke normal kembali. Artinya puasa itu sebenarnya harusnya on and off. Ya, on and off itu artinya intermittent. Nah, ini pada kulit, ini penelitian lain lagi, ya. Fibroblast growth factor-nya ini dikatakan bisa menyembuhkan luka kalau kita ada luka, ya, untuk diferensiasi sel epidermis, ya. Dan prosesnya adalah yang namanya autophagy. Nah, apa ini? Nah, kita akan belajar apa yang disebut dengan autophagy. Nah, seorang profesor David Sinclair dari Harvard Medical School, dia katakan berpuasa itu bagus, terutama karena terjadi autophagy. Ini adalah buku, dia punya tulisan bukunya Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Nah, dia selalu mengatakan kita nggak perlu menjadi sakit-sakitan kalau kita tua. Saya senang lihat aja ada beberapa opung-opung udah umur 80, ada yang 84, semua masih tegak jalannya, masih fit, masih happy, ya, masih bisa bersosialisasi. Itu tanda bahwa sehat, ya. Nah, kita menjadi tua tidak harus memiliki segala macam penyakit. Orang tua seringkali dikonotasikan kayak harus pakai tongkat, ya, badannya udah bengkok, nggak bisa melakukan berbagai aktivitas. Nah, sebenarnya kita tidak perlu mengalami seperti itu kalau tubuh kita sehat. Nah, salah satunya yang dianjurkan oleh si Profesor David Sinclair adalah what doesn't kill you makes you stronger. Kalau puasa enak nggak? Nggak enak. Tapi mati nggak kalau kita berpuasa? Nggak bakal mati dengan berpuasa, ya. Justru karena kita ada sedikit gangguan di dalam kenyamanan kita tiap hari, kita puasa, itu justru membuat kita semakin kuat. Olahraga, enak nggak sih olahraga yang berat? Kan sakit, otot-otot semua kalau kita olahraga. Tapi begitu kita olahraga, ada sesuatu yang terjadi di badan kita kemudian malah menyembuhkan dirinya sendiri. Jadi what doesn't kill you makes you stronger. Jangan lupa itu, ya. Itu kita bisa reset body clock kita dengan cara itu. Brian Johnson, nah ini lagi viral. Kalau lihat di YouTube, di Instagram, semua TikTok, ya. Ini keluar terus nih sekarang si Brian Johnson. Dia seorang pengusaha software, dia pertama kali menciptakan, saya lupa nama platformnya dia, tapi platform itu dibeli oleh PayPal. Tahu ya yang untuk pembayaran semua menggunakan PayPal. Nah, itu dia yang buat. Dia dapat uang banyak sekali dari situ dan dia punya usaha-usaha lainnya. Jadi dia berpikir, saya mau hidup saya lebih sehat, saya nggak mau aging. Aging itu artinya nambah umur. Saya mau memundurkan umur saya, reverse aging. Jadi dia ada 30 orang dokter ahli kesehatan memantau setiap fungsi dari tubuhnya. Jadi dia dicek terus, periksa darah, periksa scanning, periksa segala macam kulitnya, diperiksa semuanya. Nah, dia berusia saat ini 46 tahun, tapi dia seperti kulitnya berusia 24 tahun, kebugarannya, fitnessnya seperti orang berusia 18 tahun. Itu dia berdiri bersama anaknya. Ini anaknya, fitnya sama. Jadi kalau disuruh lari, kekuatannya sama. Disuruh angkat beban, kekuatannya sama. Persis seperti anak umur 18 tahun. Dan dia makannya hanya 1 kali sehari. Dan makanannya ya plant-based, vegan plant-based diet. Tidak ada makan daging sama sekali. Dia justru betul-betul vegan, makannya hanya tumbuh-tumbuhan. Jam 11 sampai jam 12 siang saja. Tapi dia konsumsi 2000 kalori. Jadi dia bisa habiskan 2000 kalori dalam 1 jam. Ya. Mulai dengan dia makan biasanya buah. Dia pagi sebenarnya minum jus hijau. Jadi sayuran hijau semua yang udah di jus. Kemudian dia makan buah.
terus dia makan nasi atau quinoa, biasanya dia selalu grains, ya, dengan bermacam-macam sayur-sayuran dan jamur, selalu ada jamur, ya, buah, sayur, jamur, biji-bijian, dan selalu kacang-kacangan. Ya. Nah ini dia salah satu contoh, ya, bisa fit, ya, dengan cara puasa 23 jam, puasa 23 jam, ya. Nah, apalagi guna dari puasa? Ya, intermittent fasting akan meningkatkan imunitas. Nah, ini adalah salah satu publikasi pada zaman COVID. Orang yang berpuasa justru meningkatkan sistem imun bawaannya, imun yang namanya innate immunity. Ya, sehingga dari metode cara memakan dari sel-sel makrofag itu bisa memakan si virusnya dan menghancurkan virusnya. Jadi mereka lebih survive pada masa COVID dibandingkan orang yang tidak rajin berpuasa. Ya. Ini ada lagi yang membandingkan antara intermittent fasting dengan periodical fasting, jadi yang hanya berkala dengan kalori yang dikurangi. Kemudian ada yang time restricted feeding, ya, ada yang puasa sehari makan sehari, ada yang 1 hari tapi hanya 8 jam. Ya. Nah hasilnya adalah semua mengalami perbaikan pembuluh darah, resistensi insulin, ya, meningkatkan kesehatan mitokondria. Ini adalah organel yang ada di dalam sel yang menghasilkan energi bagi tubuh kita. Jadi tidak heran kalau orang makin kuat jadinya, bukan makin lemah. Ya. Perbaikan DNA, autofagi, dan ada regenerasi sel puncak. Nah, ini intermittent fastingnya menurunkan berat badan sekitar 1,3 sampai 8%. Juga memperbaiki profil metabolik termasuk juga cancer, ya, dengan alternate day fasting. Nah, jadi 1 hari makan, 1 hari puasa. Nah, di situ malah dikatakan gastric emptying and blood flow are greater during daytime than at night. Jadi lebih bagus sebetulnya kalau kita makan di pagi hari. Nah, ini jadi salah satu bukti bahwa ternyata pagi lebih bagus kalau kita makan. Karena pembuluh darah yang ke lambung dan usus kita lebih bagus bekerja di pagi hari. Resistensi insulin juga lebih bagus kondisinya pagi hari. Kalau malam kita udah resisten sama gula, ya, sehingga insulinnya tidak bagus. Pengosongan lambungnya lebih bagus juga di pagi hari dibandingkan malam hari. Karena kita punya circadian rhythm, ya, ada circadian rhythmnya dan respons metaboliknya juga bagus di pagi hari. Dan yang menarik adalah bisa mengubah mikrobiota usus kita. Mungkin sudah pernah dengar ya bahwa di usus kita itu ada macam-macam bakteri. Ada bakteri yang baik, ada bakteri yang tidak baik. Dan bahkan ada bakteri yang bikin orang gemuk dan ada bakteri yang bikin orang langsing. Aneh ya. Jadi orang yang gemuk itu kadang-kadang bukan karena kebanyakan makan. Ada juga orang gemuk itu karena jenis bakteri di ususnya udah salah jenis bakterianya, ya. Salah satu bukti yang pernah dilakukan penelitian pada tikus yang gemuk, kemudian diambil kotoran isi perut, isi usus dari tikus yang kurus, dimasukkan ke perut tikus yang gemuk, hasilnya tikus gemuknya jadi langsing. Sebaliknya dari yang gemuk, kalau kita ambil isi ususnya dikasih ke tikus yang kurus, tikus kurus bisa jadi gemuk. Dan pada manusia pernah juga dilakukan karena ibunya sakit waktu itu kalau nggak salah cancer or whatever gitu ya, pokoknya penyakit yang berat. Kemudian dilakukan fecal transfer, jadi diambil pupnya dari anaknya, dikasih kepada ibunya, ya, supaya kembali ada bakteria yang sehat di ususnya. Betul, bakterinya membaik, dia sembuh dari penyakitnya. Tapi apa yang terjadi? Anaknya ini obesitas, anaknya gemuk. Yang terjadi ibunya yang selama ini selalu kurus keren kan tiba-tiba jadi gemuk. Jadi bukan hanya karena kelebihan makan ya, itu bisa karena bakterianya yang nggak sesuai. Nah, yang menarik intermittent fasting bisa mengubah jenis bakteri itu, sehingga bisa juga mengubah penyakit yang namanya leaky gut. Ya. Leaky gut ini adalah penyebab segala macam penyakit autoimun, penyakit eksim. Karena bidang saya dermatologi, saya sering sekali ketemu dengan kasus eksim yang seringkali berkaitan dengan leaky gut. Ya, jadi makanannya mesti dibenerin. Bahkan tikus yang dibuat menjadi jet lag, kalau jet lag kalau kita ke Amerika kan jamnya
badan kita. Ya, pada saat lagi bingung langsung terjadi disbiosis, jadi bakterianya tidak seimbang, itu istilahnya disbiosis, dan berakhir dengan intoleransi glukosa dan obesitas. Makanya gak heran kalau kita sering bolak-balik ke Amerika, balik ke Indonesia, pergi ke Eropa, kan jamnya beda ya, ada perbedaan jam. Kita bisa tambah berat badan. Sebenarnya karena apa? Karena circadian rhythm badan kita terganggu. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah punya penyakit diabetes? Boleh nggak mereka intermittent fasting? Kan dulu selalu dianjurkan orang yang diabetes atau yang punya sakit mah gitu ya, seringkali dianjurkan makan sedikit tapi bisa 5 kali sehari. Dikit-dikit aja makannya, tapi sering. Benar nggak seperti itu? Sekarang justru itu dianggap nggak tepat. Ya, karena apa? Kalau makan, setiap kali makan kalau orang diabetes itu gulanya langsung naik dan kadar insulinnya langsung naik, jadi shoot up gitu, langsung seperti spike ke atas, ya. Tapi kalau kita makannya 5 kali, berarti dia bisa 5 kali naik darah di dalam darahnya, ya. Naik, makan lunch, makan snack sore-sore, habis itu dinner, habis itu malam-malam lapar, makan snack lagi, jadi tinggi terus kadar gulanya di dalam darah. Padahal kalau kita makan hanya dalam rentang waktu 8 jam, artinya cuma 2 kali makan dengan interval kira-kira beberapa jam gitu ya, yang awalnya di window, dia cuma makan lunch and dinner, jadi dia naiknya cuma 2 kali. Nah, yang lebih penting sebetulnya adalah kita menghindari spike, tapi pada saat yang sama kita menghindari crash. Crash itu artinya kadar gula setelahnya naik, insulin kita keluar, langsung bawa si gula itu ke dalam sel, habis itu kita kehabisan gula di dalam darah, kita langsung crash turun. Pada saat kadar gula darah dan insulin turun, kita kelaparan, kita craving, pengen makan, nggak bisa nih, lemes banget nih, mesti makan, gitu. Nah itu yang terjadi kalau terjadi blood sugar dan insulin yang meningkat kemudian menurun lagi. Jadi cravingnya di sini ini paling bahaya, dia akan membuat orang makan berlebihan dan seperti siklus yang nggak bisa berhenti ini. Begitu naik, turun lagi, naik turun. Jadi kita harus mengusahakan jenis makanannya juga. Nggak boleh makanan yang manis-manis yang bikin gulanya naik meningkat terlalu tinggi. Artinya juga makannya nggak boleh terlalu banyak. Puasa bagus ya, makan 2 kali kayak tadi bagus. Tapi kita juga jenis makanannya harus dipilih. Contohnya adalah kita menggunakan yang namanya low glycemic index food. Nah, low GI, barangkali sering baca ada makanan yang sifatnya high GI, ya contohnya chips, ya cemilan, kerupuk. Tadi kita pada makan kerupuk, menghabisin kalau cuma makan 1 mangkok mungkin nggak terlalu ya. Tapi kalau makannya tadi ada 5 potong, itu kerupuk itu termasuk high glycemic index, ya. Kemudian apa lagi? Semua yang tepung-tepung, kue-kue, kemudian nasi putih, jasmine rice, ya. Nasi putih itu kan udah nggak ada kulitnya, nggak ada kulit ari. Kalau dia udah nggak punya serat, dia itu terkategori sebagai makanan simple karbohidrat, jadi karbohidrat sederhana yang sudah diolah. Jadi berasnya juga sebetulnya sudah makanan simple karbohidrat. Jadi itu akan membuat gula darah meningkat pesat. Makanya pilihlah jenis nasi yang masih ada kulitnya, ya. Misalnya brown rice, ya, beras coklat, beras pecah kulit istilahnya ya kalau bahasa Jawanya bilangnya, beras merah, beras hitam, atau basmati rice kalau itu tapi impor harganya agak mahal. Basmati rice itu sudah jenisnya memang khusus yang glycemic indexnya rendah. Jangan makan cemilan-cemilan, keripik-keripik, kue-kue, ya, roti putih. Itu kan semua glycemic indexnya tinggi, ya. Makanlah makanan yang banyak seratnya. Makan pisang, buah-buahan. Kalau nasi ya basmati rice, ya, vegetables itu semua sayur-sayuran itu kan glycemic indexnya rendah. Jadi kalaupun punya diabetes, makannya boleh lakukan intermittent fasting, tapi pilihlah jenis makanannya waktu buka puasa yang sehat, jangan yang tidak sehat. Nah, bagaimana dengan kalau kita hanya restriksi waktu makan, tapi makanannya nggak mau diganti? Kan ada orang yang nggak mau ganti jenis makanan, tapi kan diganti dengan yang sehat.
Ini penelitian pada tikus. Ini menarik. Jadi dibagi 4 kelompok tikusnya, sebagian diberikan makanannya normal chow, tapi diberikan ad libitum. Jadi dia boleh makan sepanjang hari makanan tikus biasa. Tapi dibandingkan dengan yang dikasih high fat diet, diberikan high fat diet, tapi juga ad libitum, jadi bebas ya. Dibandingkan dengan tikus yang dikasih normal chow, tapi di time restricted, dibandingkan dengan yang makanannya udah banyak fatnya, tapi di time restricted. Apa yang terjadi? Oke, jadi ini kita lihat yang paling tinggi adalah kalau dia makannya bebas merdeka dan banyak fatnya, banyak lemaknya. Udah pasti langsung body weight-nya langsung meningkat pesat. Tapi yang menarik adalah dia sudah dikasih fatnya tinggi, FA ini kan fat diet, high fat diet, tapi diberikan hanya pada jam-jam tertentu saja, dia berat badannya tetap rendah. Jadi dia tidak meningkat berat badannya seperti yang makan bebas merdeka. Jadi Bapak Ibu yang masih belum bisa vegetarian, tidak apa-apa, masih bisa mengakalinya dengan fasting, ya, dengan intermittent fasting. Dengan cara intermittent fasting bisa lebih baik kontrol berat badannya, ya. Walaupun tetap yang paling sehat adalah kalau kita ubah jenis makanannya. Waktu berbuka, bukalah dengan yang sehat. Nah, kenapa bisa begitu? Tadi kita sudah belajar bahwa pengolahan gula di dalam tubuh kita paling bagus di pagi hari. Jadi makanlah selalu di pagi hari. Jadi makanan yang sama bila dikonsumsi pada waktu yang berbeda, efeknya juga berbeda. Nah, kalau kita mau lihat semua penelitian agak terlalu banyak, jadi saya rangkum dalam satu slide aja. Apa saja sih manfaat dari puasa, intermittent fasting? Menurunkan detak jantung, tekanan darah, kemampuan jantung untuk memompa, kemudian kolesterol bisa turun, kolesterol jahatnya, insulin bisa turun, sensitivitas terhadap insulin juga membaik. By the way, tahu ya yang dimaksud insulin resistance atau sensitivitas terhadap insulin? Fungsinya insulin apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu fungsinya insulin di badan kita buat apa? Untuk gulanya diapain? Membawa gula masuk ke dalam sel. Jadi kalau kita makan, kan gulanya ada di dalam darah nih, muter-muter di dalam pembuluh darah. Harus ada insulin untuk bawa dia masuk ke dalam sel. Nah, yang namanya sensitivitas terhadap insulin itu adalah kalau dia tidak mau masuk, tidak bisa masuk. Contohnya, ini bapak gula, saya ibu insulin. Di situ adalah sel gula kita. Jadi kalau mau supaya gulanya nggak bisa masuk sendiri ke situ, saya sebagai insulin saya harus bawa gula ini masuk ke dalam sel. Sampai di depan, saya ketok, saya buka pintu dong. Saya mau masukin gula. Terus saya buka pintu, ya mari masuk. Nah, fungsi insulin satu selesai. Tapi kalau selnya ngambek, kita udah ketok di sini. Tok, nggak dibuka-bukain sama sel. Saya nggak mau masukin gula ke dalamnya. Tok, nggak mau juga. Ambil teman-temannya. Insulin lain, ayo sini bantuin. Insulinnya diproduksi banyak. Setelah insulin diproduksi banyak, gulanya juga udah tambah banyak nih. Jadi kita ramai-ramai nih, bisa 5 orang nih di sini. Wah, kita udah tidur. Setelah tidur baru dibuka pintunya, barulah dia bisa masuk ke dalam sel. Itu yang dimaksud dengan ada resistensi insulin. Itu yang dimaksud dengan resistensi insulin. Selnya nggak mau dimasukin sama insulin, nggak mau masukin gula. Jadi selnya lapar nggak? Lapar. Selnya sebenarnya kekurangan energi, nggak punya kekuatan selnya. Tapi nggak bisa masuk. Hasilnya apa? Di dalam darah gulanya tinggi, insulinnya juga tinggi. Lama-lama pankreas ya yang bikin insulin kan organnya namanya pankreas. Pankreasnya pompa terus bikin insulin banyak. Lama-lama insulin pankreasnya capek
begitu pankreas rusak, kita nggak punya insulin lagi. Nah, pada saat itulah orang membutuhkan suntik insulin. Ya, jadi lihat, itu sesuatu yang kompleks kan, nggak berdiri sendiri. Gula ya udah gula aja, enggak, ada insulin di situ, ada sel yang resisten. Nah, fasting memperbaiki ini sensitivitas terhadap insulin, bisa menurunkan berat badan, peradangan di tubuh juga berkurang. Ini HOMA-IR ini adalah insulin dan gula darah. Ya, jadi ada scoring system untuk menilai apakah orang itu ada penyakit peradangan akibat diabetes dan metabolic disease. Regulasi gulanya, stres, anti penuaan, anti aging. Tadi saya udah bilang ya, kalau puasa manfaatnya adalah kulit lebih kencang, sendi-sendi bisa lebih sehat. Ya, saya kalau mulai sakit lutut, waduh ini harus puasa lagi. Kadang-kadang cuma loss 1 minggu nggak puasa misalnya ya, wah ini mesti puasa nih, minggu depan mulai lagi deh puasa. Karena begitu mulai nggak rajin kita puasa, mulai lututnya cepat-cepat lagi. Namanya juga faktor ya, jadi kita harus jaga, nggak boleh kita lalai. Ya, begitu itu saya bisa melakukan berbagai aktivitas ya, bahkan meningkatkan imunitas. Ya. Nah ini membagi kita pilihan ya, choose. Kita mau yang mana? Kita mau makan hanya 2 kali sehari atau mau makan lebih dari 6 kali sehari? Kita ngemil ya. Kalau ngemil kan berarti bisa 5-6 kali sehari makannya kan. Terus last meal-nya jam 4 sore. Ini semua akan meningkatkan yang namanya autophagy. Itu pilihannya ada pada kita. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan autophagy? Auto artinya badan sendiri, self. Phagy artinya makan. Jadi sel tubuh kita memakan dirinya sendiri. Itu yang disebut dengan autophagy. Nah, istilah ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1963 oleh Christian Duff. Dia menemukan lisosom di dalamnya sel. Nah, lisosom itu adalah bagian yang melakukan autophagy. Nah, kemudian penelitian dilanjutkan oleh Yoshiro Kozumi. Dia dapat hadiah Nobel pada tahun 2016 untuk topik autophagy ini. Dia katakan kalau sel itu lapar, dia akan mendegradasi protein-protein yang tidak dipakai lagi. Jadi ada banyak protein yang udah sampah, udah mestinya dibuang oleh sel tubuh kita, dan oleh si badan kita sendiri akan digunakan kembali. Setelah dia pecah-pecah, dia bisa produksi protein baru. Ya, itu kan luar biasa ya, badan kita tuh kan memang luar biasa memberikan tubuh kita. Nah, apa yang terjadi setelah dia daur ulang, dia bisa bikin protein baru, dia punya energinya sendiri. Ya, sembuh dia, sel-selnya bisa disembuhkan dan sampah-sampah sudah hilang. Dan inilah yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Ya, jadi di dalam sel terjadi autophagy dengan cara membuang seperti itu. Jadi kayak bebersih di dalam sel. Ini lagi malah membersih sampah, ya. Sampah di dalam sel juga harus dibersihkan sehingga DNA kita, gen kita bisa dipelihara, tidak terjadi kerusakan gen. Di luar sel juga, karena sel itu menghasilkan cytokine. Kita tahu ya, kemarin zaman COVID itu kita sering dengar ada sitokin, badai sitokin, ya. Apa itu badai sitokin? Kalau sel itu udah sakit, udah mengalami peradangan, dia keluarkan berbagai zat radang. Nah, dengan kita mengurangi peradangan dengan puasa, maka sel-sel yang sudah bagus itu semua akan dihilangkan. Ya. Jadi tubuh kita membutuhkan cleaning day, sama kayak rumah. Kalau rumah nggak pernah diberesin, nggak pernah dibersihin, berantakan ya. Badan kita juga gitu, berantakan kalau kita tidak pernah puasa. Jadi harus puasa. Kita pada dasarnya sebenarnya harus puasa. Coba kita belajar kepada semut. Biasanya kita belajar sama semut karena semut itu rajin. Tapi sekarang kita belajar sama kucing dan anjing yang lebih mudah kita lihat. Kalau kucing kita sakit atau anjing kita sakit, apa yang dia lakukan? Dia tidur, dia makan rumput, nggak mau makan, malah dia kadang-kadang habis makan rumput dia muntah. Ya, tapi tidak mau makan. Dikasih makanannya dia nggak akan makan. Karena apa? Badannya sedang memanggil tubuhnya untuk melakukan autophagy. Kalau kita sedang sakit, nafsu makannya ada nggak? Nggak nafsu makan. Itu normal, nggak harus dipaksa. Memang kita harus
Jangan sampai nggak minum ya, kalau minum harus. Kalau nggak mau makan sedikit saja, masuk cuma 1-2 sendok is oke. Karena kita memang sedang mau melakukan autofagi, lagi mau bebersih di dalam tubuh kita. Juga pada kondisi cancer, ya, pada kondisi cancer akan intervensi pola makan ini akan mengurangi terjadinya sel tumornya, kansernya, kalau dia mengurangi asupan khususnya gula. Ya, jadi nggak boleh sama sekali konsumsi gula karena di dalam gula itu ada sifatnya sebagai growth factor. Ya. Lalu kemoterapi, nah ini pada kemoterapi malah menarik. Kalau orang mau dilakukan kemo, dulu kan selalu dianjurkan makan banyak supaya kuat. Waktu kemo itu kan bikin orang lemes, muntah-muntah, ya, badannya sakit dan lain-lain. Tapi sekarang justru dari berbagai penelitian karena kita belajarnya autofagi dan puasa, ternyata orang yang puasa sebelum dilakukan kemo, dia justru malah lebih berhasil kemonya dan dia tidak terlalu banyak gejala dan efek samping dari kemo. Dia tidak muntah-muntah, tidak sakit kepala dan sampai ke kaki. Jadi gejala itu akan jauh lebih minimal kalau orang itu berpuasa sebelum proses kemo. Jadi berguna untuk autofagi karena badan kita berperan melawan sel kansernya juga, ya. Pada anti-aging, ya, tadi sudah saya sebutkan mengenai berpuasa itu bisa memperpanjang umur dan memperpanjang waktu replikasi, ya. Nah, ini ada suatu zat namanya rapamycin. Rapamycin ini biasanya akan meningkat kalau ada restriksi makanan, dan rapamycin ini sebenarnya suatu jenis antibiotik yang diteliti bagus bisa memperpanjang telomer. Telomer itu ujungnya kromosom. Nah, ini ada sebuah penelitian dengan menggunakan rapamycin sebagai krim dioleskan, ya, di tangannya para nenek ini, ya. Ternyata kulitnya menjadi lebih awet muda, kerutan-kerutannya berkurang hanya dengan menggunakan krim rapamycin. Kenapa? Karena rapamycin menyebabkan terjadi autofagi di kulitnya, ada autofagi di kulitnya. Nah, kapan sebenarnya autofagi dimulai? Bukan waktu kita pas puasa langsung mulai. Setelah 12 jam. Paling cepat dia mulai di 12 jam. Malah sebagian mengatakan 12 jam baru masuk ketosis, 18 jam mulai pembakaran lemak, baru terjadi autofagi di 24 jam. Jadi sebenarnya kita puasa harusnya 24 jam baru berhasil. Jadi paling bagus sebenarnya puasa 24 jam. Kalau 48 jam kita 2 hari puasa tidak makan, ini kadar hormonnya langsung 5 kali lebih tinggi dan kita menjadi semakin sensitif terhadap insulin kalau 54 jam. Jadi artinya kita puasa kalau paling bagus sebetulnya kalau bisa 18 sampai 24 jam. Ya. Nah, kapan terjadi autofagi bisa kita ketahui dengan melihat timbangan kita. Kalau berat badan turun, nafsu makan kita justru nggak rakus. By the way, ada orang kalau habis puasa terus makannya ganas, ya. Habis puasa kayaknya semua pengen dimakan. Itu belum terjadi autofagi. Kalau sudah terjadi autofagi, pada saat disodori makanan, kita nggak kayak kepengen makan banyak, cuma makan sedikit. Kita sering tahu ya teman-teman kita juga kalau yang puasa Ramadan, ya, mereka sering bilang, nggak nafsu kok makan. Nah, itu sudah terjadi autofagi. Pada saat seperti itu sudah terjadi autofagi. Jadi justru nggak rakus, ya. Sensitivitas insulin, kemudian kognitif meningkat, kulit lebih sehat, level energi meningkat, dan muncul zat keton. Nah, apa ini zat keton? Kita sering dengar puasa mengenai yang namanya keto diet. Pernah dengar ya, keto diet? Nah, apa itu keto diet? Ini berkaitan dengan proses yang namanya ketosis. Nah, ketosis ini adalah proses metabolisme normal tubuh kita yang nggak berbahaya, di mana tubuh kita akan membakar sumber energi dari lemak. Kalau kita udah nggak ada asupan gula, kita nggak makan nasi, nggak makan roti, nggak ada karbohidrat masuk ke dalam tubuh. Sumber energinya dari mana? Lemak, simpanan lemak kita. Simpanan lemak itu bisa ada di perut, bisa ada di pinggul, bisa ada di visceral fat, ya. Itu yang akan dipecahkan oleh tubuh kita. Dia bakar lemak untuk mendapatkan kebutuhan energi, dan pada proses pembakaran itu sisanya akan dibentuk zat yang namanya
beberapa macam, yang paling banyak adalah hidroksibutyrate, ya. Lalu ada aseton. Walaupun aseton hanya 2%, tapi aseton itu baunya menyengat. Ya, aseton itu biasanya akan ada di dalam darah dan juga ada di dalam urin. Kalau kita pipis, kalau orang lagi puasa, bau kencingnya ajem. Ya, itu karena ada zat keton itu. Napasnya biasanya bau gak enak ya kalau orang lagi puasa kan perutnya kosong ya. Itu bukan karena perut kosong jadi baunya gak enak, itu karena ada zat keton yang keluar dari napasnya. Nah, itu tanda bahwa sudah terjadi yang proses namanya ketosis. Nah, ada penyakit namanya ketoasidosis. Ini timbul pada orang yang sakit diabetes yang berat. Kalau dia ada infeksi di badannya, orang yang diabetes, itu kadar ketonnya bisa 20 milimol, ya, tinggi sekali. Padahal kalau kita hanya berpuasa dia hanya 1-8 milimol. Jadi beda. Ini tidak sesuatu yang berbahaya ketosis. Nah, pertanyaannya, yang mana jenis puasa terbaik? Apakah keto diet bagus? Apakah puasa dengan keto bagus? Nah, ini akan dibuktikan. Ini saya senang sekali penelitian ini, bagus banget. Dia melakukan crossover trial, jadi 20 orang dibagi jadi 2 kelompok, tapi di crossover. Kelompok pertama melakukan yang merah dulu, animal based, karbohidratnya rendah. Setelah 14 hari dia diganti makanannya menjadi plant based, makan sayuran, ya, biji-bijian. Kelompok yang kedua dia biji-bijian dulu, makanannya low fat, ya, tapi biji-bijian. Setelah 2 minggu baru dia makan yang animal based dengan low karbohidrat. Apa hasilnya? Body weight change, turunnya berat badan paling cepat kalau melakukan keto diet. Kalau makanannya animal based dengan low karbohidrat, low karbo, ya, biasanya orangnya sering berat badannya cepat sekali turun. Tapi lihat yang hilang apa? Fat mass change diukur kadar lemak tubuhnya. Yang turunnya paling banyak lemaknya adalah justru yang plant based low fat diet. Lemaknya habis dipakai, kan ketosis ya, sama. Kita bisa melakukan proses ketosis dengan makan daging dan fat, tapi kita juga bisa melakukan ketosis dengan makan sayuran, biji-bijian, tumbuh-tumbuhan. Kedua-duanya menghasilkan ketosis, tetapi penurunan berat badan yang paling cepat memang kalau makannya hanya daging sama fat. Tapi yang hilang bukan fatnya, tetapi ototnya. Ototnya habis. Padahal otot itu harus di-preserve, harus dipelihara. Semakin tua kita kan memang akan berkurang ototnya. Tapi masa otot yang cepat habis itu bikin orang gak punya tenaga, gak punya energi, dan langsung penyakitan. Jadi kita harus punya otot. Kita harus exercise, kita harus memelihara otot. Sehingga keto diet itu sebenarnya merugikan, ototnya hilang, habis, ya. Dan jangan terbuka dengan yang manis. Nah, ini salah satu bukti bahwa makanan manis-manis itu malah tidak sehat. Yang sehat adalah kita harus mengkonsumsi 30 jenis tanaman per minggu. Karena itu yang membuat bakteri di usus kita paling sehat. Tadi kita udah bicara mengenai mikrobiota orang yang kurus dan ada mikrobiota orang yang gemuk. Supaya sehat mikrobiotanya, makanlah 30 jenis tanaman per minggu. Jadi dari suatu proyek yang sangat besar, 15.000 orang atau berapa puluh ribu orang yang begini. Jadi kita hitung aja dari pagi sarapan apa? Makan buah? Ada yang makan buah tadi pagi? Mungkin ada yang makan pepaya, ada minum air dulu, ada pisang. Jadi 3 ya, 3 macam. Tadi siang kita makanannya apa? Nasi ya, nasi teman ya, beras gitu ya. Apalagi, walaupun nggak sehat kalau tubuh. Ada kacang hijau, ada apalagi dari kacang panjang, tadi sayurnya ada jagungnya, kemudian ada terong, ya, terus jagung, ada jagung ya sama juga ya, ada pete, ada sambal, tadi sambal dabu-dabu ya, sambal dabu-dabunya ada campuran apa? Ada bawang merah, ada tomat, ada kecombrang, ya tadi ada kecombrang, jadi udah 13 macam. Nah,
minimum sampai 1 minggu itu harus mencapai 30 jenis ya. Iya, itu yang paling sehat. Nah, dari berbagai penelitian, berpuasa tidak menyebabkan kekurangan berbagai vitamin di dalam tubuh kita, asal syaratnya sejak awal tidak ada kekurangan vitamin. Jadi puasa yang mana yang paling bagus? Nah, ini ada satu jenis puasa. Nah, ini saya belum bahas mengenai water fasting. Ya. Ada dry fasting, ini yang sering dilakukan oleh saudara kita muslim, tidak minum. Sebenarnya kurang ideal karena apa? Racun-racunnya nggak bisa dibuang. Padahal kita lagi autophagy. Kalau lagi autophagy kan harusnya bisa dibuang. Ya. Nah, jadi water only fasting. Jadi kalau bisa water only fasting itu paling bagus. Cuma minum air putih saja. Ya, hanya air putih saja. Tapi ada syaratnya. Ada beberapa orang yang tidak boleh melakukan water fasting. Contohnya orang tua yang sudah senior ya, yang sudah lanjut usia, itu bisa terjadi gangguan keseimbangan elektrolit. Jadi hati-hati ya kalau hanya puasa minum air putih saja. Anak-anak ya nggak bisa karena pada masa pertumbuhan. Wanita hamil, orang yang punya penyakit imun ya, imunokompromis ya, diabetes yang harus menggunakan insulin. Nah, ini harus komunikasi dulu sama dokternya. Bisa berpuasa, tapi harus komunikasi dengan dokter. Makanya biasanya bulan puasa dokter penyakit dalamnya akan mengatur obatnya untuk berpuasa. Ya, yang tadinya 2 tablet bisa dikurangi jadi 1 tablet. Yang pakai insulin nggak pakai yang long acting, diganti dengan yang short acting. Jadi ada banyak cara. Nanti dokter yang akan menganjurkan pakai yang mana. Lalu kalau punya penyakit seperti anoreksia nervosa, penyakit kardiovaskular yang berat dan sudah advance nggak boleh. Ya. Nah, semua boleh melakukan water fasting yang tadi masuk kategori itu, dan ini sehat. Jadi ini ada sebuah penelitian pada 12 orang pria, ya, puasa air selama 8 hari. Jadi nggak makan apa-apa, 8 hari cuma minum air saja. Nah, hasilnya adalah mereka justru merasakan lebih sehat, lebih well-being, tidak lemes, malah lebih fit. Ya. Nah, puasa mana yang terbaik? Saya singkatkan saja ini. Nah, ini yang saya mau share. Jam berapa paling bagus kita melakukan intermittent fasting? Tadi kita sudah belajar bahwa darah beredar lebih bagus pada pagi hari. Ada circadian rhythm. Tapi oleh peneliti ini dia tes, dia buktikan. Ada yang early time restricted feeding dan ada yang late time restricted feeding. Ini juga dibagi 2 kelompok, 7 hari melakukan early, 7 hari berikut melakukan late, kelompok satunya late dulu, baru early. Jadi ada yang sarapan pagi-pagi, pas habis 7 hari, dia sarapannya baru makan siang, ya setelah lunch baru makan. Apa hasilnya? Ya, ternyata kalau makan yang kalorinya in the day, earlier in the day, pagi-pagi jauh lebih bagus kontrol gula darah dan improving metabolic health. Jadi benarlah yang dikatakan bahwa eat like a king, prince at noon and peasant at dinner. Jadi pagi makan seperti raja, makan paling banyak justru di pagi hari. Ya, siang dan sore makan sedikit. Ingat yang tadi, gastric emptying, pengosongan lambung, dan semua enzim-enzim pencernaan, gula darah semua lebih bagus di pagi hari. Penutup terakhir, take home message. Time restricted eating atau intermittent fasting ini baik untuk kesehatan. Jangan makan berlebihan dan tak henti-hentinya. Jadi 1 meal a day tapi 24 jam itu nggak bagus. 1 meal a day artinya kita makan terus, ngemil terus, sebentar-sebentar ada yang ibunya, nah itu nggak bagus. Berbuka dengan yang sehat, harus makan makanan yang berserat. Pada saat berbuka puasa selalu harus makan yang ada seratnya. Jangan langsung makan yang manis. Karena kadar gula darah tadi kita udah belajar langsung shoot up, langsung naik tinggi. Ya, jadi kita nggak boleh makan yang manis-manis. Water fasting bisa dilakukan 24-72 jam, dan time restricted feedingnya paling bagus kalau early, 6-8 jam setelah kita bangun pagi. Itulah waktu yang paling baik untuk sarapan. Silakan mau sarapan jam 7 pagi boleh, mau jam 8 pagi boleh, mau jam 10 pagi boleh. Sebelum jam 12 itu semua kategorinya masih breakfast. Ya.
Jangan lewat dari jam 12. Ya, time restricted feedingnya jangan yang late, tetapi yang early. Kita kembali kepada tulisan nomor 2. Apa yang Nyonya White tuliskan di dalam Counsels on Diet and Food? In most cases, 2 meals a day are preferable to 3. 2 kali makan lebih baik dibandingkan 3 kali. Prinsipnya, ya. I eat, Nyonya White katakan, saya makan 2 porsi sehari. Tapi saya tidak menganjurkan ini untuk semua orang menjadi sebuah keharusan. Ya, tetap paling sehat adalah 2 meals. Saya memilih 2 meals, 2 kali makan. Sudah selama 35 tahun saya melakukannya dan hasilnya dia tetap sehat. Di dalam testimoni studi, Nyonya White juga mengatakan, there are some who would be benefited more by abstinence from food for a day or 2 every week. Lebih banyak orang yang akan merasakan manfaat untuk kesehatan dibandingkan segala macam treatment dan obat-obatan dengan berpuasa 1 atau 2 kali dalam seminggu. Jadi kalau kita mau melakukan puasa Sabat, bagus sekali. Kalau mau melakukannya di hari yang lain, silahkan. Saya biasanya 2 kali seminggu. Kalau saya bisa kuat, saya water fasting 2 kali seminggu. Tapi kalau tidak, saya paling jus sayuran sedikit secukupnya untuk 2 hari tersebut. Hari lain saya makan seperti biasa, lauk, nasi dan sebagainya, tapi saya tetap vegetarian. Jadi ini barangkali tips yang bisa saya bagikan. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga semuanya di Jaka Sampurna ini sehat-sehat. Dan sekarang sudah makin tahu bagaimana caranya. Silahkan ditentukan untuk diri kita masing-masing intermittent fasting yang mana yang akan sesuai dengan diri Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan memberkati. Oke, sekarang coba tes dulu. Siapa yang merasa banyak dapat ilmu baru hari ini? Boleh angkat tangannya. Sekarang kali ini kita buka sesi pertanyaan. Kalau tidak satu sesi, tapi untuk 3 orang tanya. Jadi boleh orang angkat tangannya dulu, nanti kita langsung tanya untuk 3 orang tanya saja. Oke, 1 dari Komunitas, 1 dari anak muda, 1 lagi dari Bapak Panjaitan. Oke, nanti kalau yang lainnya boleh dicatat dulu pertanyaannya, kita susulkan ya. Oke, pertanyaan dari Opo Muritonga, silakan Om. Dokter Sondang, kalau saya kan sudah 80, apa perlu dengan treatment fasting ini? Baik, terima kasih. Jadi intermittent fastingnya bagi orang tua barangkali tidak bisa dengan water only fasting. Jadi kalau hanya minum air putih 24 jam, barangkali takutnya nanti ada gangguan elektrolit yang seimbang. Jadi bagi orang tua, intermittentnya adalah dalam 1 hari ibu bisa membatasi jam makannya. Jam makannya seperti tadi, misalnya 16-8. Jadi makan hanya dalam kurun waktu 8 jam. Tapi mau dibuat lebih singkat menjadi 6 jam juga boleh. Misalnya sarapan jam 10, setelah itu makan sore jam 4. Cukup 2 kali makan kan? Nah, itu cara seperti itu silakan, itu bisa dilakukan. Misalnya malam-malam merasa sedikit lapar, perutnya rasa kucuk-kucuk gitu, makan 2-3 potong pepaya boleh, nggak apa-apa, ya sedikit saja. Kalau pisang itu kalorinya udah besar, itu sama dengan makan, jadi nggak intermittent fasting lagi, ya. Jadi kalau memungkinkan dengan 2 kali makan dalam rentang waktu 6 atau 8 jam, itu saja. Intermittent fasting bagi orang tua lebih cocok. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sondang presentasinya. Yang saya mau tanyakan mengenai penurunan berat badan yang menggunakan obat-obatan seperti Seneca, Orlistat, yang katanya buat beberapa orang itu efektif. Nah, dalam jangka panjang ataupun dalam jangka mungkin tidak terlalu panjang, apakah itu baik? Dan khususnya buat mereka yang memang di level obesitas yang pertama. Terus ada titipan pertanyaan,
Katanya bagaimana menurunkan perut buncit, biasanya buat bapak-bapak. Katanya karena kalau nggak salah, body mass index itu biasanya lebih ke wanita, sedangkan kalau bapak-bapak betul ada body mass index, tapi biasanya lingkaran perut yang menjadi tolak ukur juga. Jadi mungkin dua itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rupanya Bapak ini sudah banyak baca-baca atau pelaku. Jadi Bapak Panditannya sebenarnya pelaku intermittent fasting. Saya. Oke, tadi untuk pertanyaan pertama, obat-obatan ya. Obat-obatan tadi yang disebutkan adalah golongan Orlistat. Orlistat itu merek dagangnya nggak usah saya sebut ya, tapi generic name-nya adalah Orlistat. Ini dia akan membuat, dia memblokir semua lemak tidak diserap oleh tubuh kita. Jadi lemak itu seutuh-utuhnya yang kita makan, seutuh-utuhnya dia akan keluar di saluran pembuangan, ya. Jadi biasanya, buat ke belakangnya itu, pupnya itu dia akan banyak minyak, ya, seperti minyak-minyak dan seringkali seperti diare minyak. Itu kalau makannya banyak lemak. Apa kerugiannya? Mungkin keuntungannya ada lah, makanya juga nggak mengkonsumsi lemaknya, jadinya nggak diserap lemaknya, sama sekali nggak ada lemak yang diserap ke dalam tubuh kita. Tapi kerugiannya lebih banyak sebenarnya, karena semua vitamin dan zat nutrien yang larut dalam lemak juga tidak akan diserap. Semua orang yang mengkonsumsi obat ini biasanya akan kekurangan vitamin A, D, E, K. Itu kan semua vitamin yang larut dalam lemak. Lalu masih ada zat nutrien, fitonutrien lain seperti golongan karotenoid. Karoten itu larut dalam lemak. Jadi karotennya nggak bisa terserap juga kan, makanya dia keluar juga biasanya. Jadi banyak sekali kerugiannya kalau menurut saya. Kalau orang yang sering pesta yang harus makan banyak gitu ya, terus terpaksa dia harus mengkonsumsi makanan yang banyak lemak. 1 kali 2 kali dikonsumsi Orlistat mungkin nggak apa-apa, dia nggak akan mengalami sampai defisiensi nutrien, mikronutrien. Tapi kalau digunakan jangka panjang, lebih banyak mudaratnya daripada untungnya gitu, ya. Oke, itu mengenai obat-obatan. Sebenarnya ada obat-obatan lain yang sekarang lebih sering digunakan untuk menurunkan berat badan. Itu ada dua merek ya, itu cara kerjanya akan sedikit berbeda. Hasilnya cukup bagus ya, bukan golongan yang mengukir penyerapan lemak, tapi efek sampingnya kanker tiroid. Jadi kalau di keluarga punya risiko kanker tiroid atau ada yang penyakit tiroid, jangan coba-coba pakai obat itu ya. Oke, jadi itu obat yang sekarang lagi booming, ya lagi booming. Oke, untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai perut buncit. Oke. Indikator untuk berat badan mana yang sehat atau enggak itu sebenarnya nggak bisa pakai BMI. BMI itu sangat umum lah gitu. Karena apa? Body mass index atau indeks massa tubuh itu kan hanya mengukur tinggi badan dan berat badan pangkat 2. Ya. Kemudian dapat angka indeksnya, kemudian kita sesuaikan dengan chartnya. Ya. Jadi kita nggak boleh lebih, kalau orang Asia itu sebenarnya nggak boleh lebih dari 25. Kalau orang barat karena tulangnya besar, mereka tidak boleh lebih dari 30, itu udah masuk obesitas. Kita orang Asia lebih rendah off-nya. Nah, kalau orang punya otot banyak, begitu ditimbang tinggi badan dan berat badan, pasti BMI-nya tinggi juga. Jadi itu sebenarnya nggak bisa akurat, karena yang kita ukur belum tentu hanya fat, tapi juga otot. Padahal kalau orang banyak otot, fatnya sedikit, sehat ya. Walaupun BMI-nya mungkin 30 gitu. Jadi nggak cocok sebenarnya BMI, bukan hanya bagi perempuan atau bagi laki, sama aja sebenarnya. Karena yang ditimbang the whole body gitu kan, ada tulang, ada otot, ada lemak, di situ semuanya ada. Nah, ukuran lingkar pinggang dan lingkar pinggul itu namanya waist and hip ratio. Ada rasio antara lingkar pinggang dan lingkar pinggul. Ada scoring sistemnya juga, dia harus di bawah 9 kalau nggak salah untuk laki. Nah, kalau sudah di atas 1, artinya lingkar pinggangnya lebih gede daripada lingkar pinggulnya, itu sudah bahaya. Nah,
menutupi organ-organ tubuh di dalam. Jadi bukan lemak yang di luar yang kita bisa pegang. Kalau yang di luar dipegang itu lemak di bawah kulit. Itu sebenarnya lebih bagus, lebih protektif sebenarnya pada wanita ya khususnya. Jadi wanita kalau pinggulnya gede, ada sedikit hipnya gitu, itu malah aman, nggak apa-apa. Tapi kalau di perutnya gede, khususnya yang di dalam, nah itu yang paling bahaya. Nah, bagaimana cara menurunkannya? Intermittent fasting. Itu paling gampang untuk menurunkan, ya. Sudah turun banyak ya. Salah satu contoh, saya ajak ikutan intermittent fasting, udah turun banyak sekali untuk lingkaran pinggangnya, visceral fatnya. Kalau mau beli timbangan khusus kan ada tuh timbangan khusus ya yang bisa mengukur visceral fat. Ya, jadi yang biasanya ada kayak plate-nya yang logam, ya, itu bisa mengukur impedance-nya tubuh kita sehingga kita bisa tahu berapa banyak fat yang di dalam. Nah, itu bisa mengukur. Ya, ada macam-macam alatnya yang dari yang sederhana, yang murah sampai yang harganya puluhan juta, ratusan juta ada. Ya, tapi itu bisa digunakan dan menghilangkannya satu-satunya cara intermittent fasting. Jadi bapak-bapak khususnya, ya, intermittent fasting. Oke, pertanyaan ketiga dari silakan. Yang pertama, saya kan Salah itu. Project ya intermittent fasting. Iya. kemudian balik sampai tengah malam. Sampai tengah malam. Aman nggak menurut saya ya? Sayang. Kemudian banyak terlalu lama. Interpretasi atau observasi itu ya misalnya saya ngambil apakah di pagi hari ini apakah ada cara untuk dari apa metode-metode yang istilahnya menggantikan kopi supaya saya nggak ngantuk. Lalu yang keempat Tidur. ya bukan. Satu banyak ya. Kedua, Satu lagi tadi ada kehidupan. Kalau misalnya lagi intermittent fasting, boleh nggak olahraga berat dan kalau boleh jam berapa Pak? Baik, terima kasih. Jadi mengenai GERD ya. Oke, kenapa sih orang punya GERD? Pertanyaan pertamanya sebenarnya kenapa ada GERD in the first place? GERD itu adalah gastroesophageal reflux. Jadi ada jus yang dikeluarkan di dalam lambung kan itu mengandung asam yang sangat tinggi, ya sifatnya sangat asam. Kadang-kadang dia naik ke atas. Nah, dia naik ke atas bisa banyak sebab. Bisa sebab karena terlalu membunuh perutnya, jadi dia akhirnya naik ke atas. Ada juga yang karena gangguan anatomis, ya jadi ada namanya diatosepnia, jadi ada sedikit gangguan di katupnya. Jadi kalau katupnya dari lambung ke saluran kerongkongan ini terganggu, itu bisa juga terjadi GERD. Ya. Nah, tapi yang paling banyak dari populasi umum itu sebenarnya karena makanan-makanan yang membuat asam lambungnya meningkat. Asam lambung itu harus ada. Kita tahu selalu kalau ada GERD pasti dikasih obat untuk menurunkan kadar asam lambung. Untuk jangka pendek bagus, turun sebentar, tapi habis itu jangan diturunin terus. Karena begitu asam lambung diturunkan, bakteri-bakteri yang ada di ususnya langsung terganggu semua. Bakteri baiknya pada mati. Jadi jangan mengkonsumsi obat-obat untuk asam lambung yang menurunkan asam lambung dalam jangka panjang. Kalau ada luka, ada tukak di dalam lambungnya, harus minum. Makanya kita nggak boleh nanti sama obat ya. Ada kalanya kita memang harus minum obat itu, tapi kita tahu obat itu hanya untuk sampai dia sembuh. Begitu lukanya sembuh, lecetnya sembuh, kita harus pola makan yang sehat. Nah, makanan apa yang bisa bikin dia kembung sehingga asamnya terlalu banyak terus naik ke atas?
makanan yang sudah diolah, khususnya semua yang mengandung gula. Tepung paling nomor satu tuh tepung. Tepung ada di mana aja, ada di bakmi, ada di roti, ya, ada kue-kue, cookies, ya, nastar, sisa-sisa keluaran baru-baruan, ya, itu paling utama menyebabkan GERD. Ada orang yang begitu dia berhenti nggak makan konsumsi yang begitu, itu GERD-nya hilang. Satu lagi makanan yang sering juga bikin GERD itu coklat. Yang suka ngemil coklat, nah hati-hati, itu biasanya langsung GERD. Ya. Jadi, apakah orang punya GERD bisa berpuasa dengan intermittent fasting? Bisa. Caranya pertama, hilangkan dulu makanan-makanan yang menyebabkan GERD. Yang kedua, selalu konsumsi makanan berserat. Ya. Berserat itu tapi juga harus hati-hati kalau sudah ada gangguan, harus step by step. Contohnya, ada orang yang nggak bisa makan golongan polong-polongan, ya, makan kacang merah langsung kembung perutnya, langsung kayak naik asam lambungnya. Nah, bagi orang yang seperti itu jangan dipaksakan, makanlah sedikit dulu, 1 sendok atau 2 sendok saja kacang merahnya, jangan langsung 1 kilo, bikin 3 mangkok makan sendiri. Enggak, oh ini makanan sehat langsung makan berlebihan aja. Ya, makan sedikit saja, kombinasi dengan makanan lainnya. Ya, jadi itu bisa dilakukan. Intermittent fasting tetap bisa dilakukan dalam 1 hari. Nah, pertanyaan tadi, water fasting boleh nggak? Kalau water only fasting harus kondisinya lagi fit. Kalau lagi nggak fit, jangan. Kan makanya tadi ada beberapa syarat yang tidak bisa melakukan water only fasting. Jadi kalau sedang kondisi fit, boleh silahkan. Kalau nggak tahan, misalnya rasanya mulai nggak enak perutnya, makan beberapa potong buah. Buahnya jangan yang asam atau yang terlalu manis. Yang rasanya sedang-sedang ya kayak pisang, ya, pepaya, itu very soft untuk perut. Nah itu boleh, bisa dikonsumsi dalam jumlah yang sangat sedikit. Ya. Jadi bisa orang yang punya gangguan lambung tetap bisa melakukan intermittent fasting. Yang kedua tadi mengenai apa tadi? Olahraga berat. Oh, begadang ya, kerjanya malam. Oke. Dari sudut mana ya kerja malam tetapnya bagus ya. Walaupun kadang-kadang tuntutan tugas ya. Pindah kantor. Oh, iya. Cari kerja lagi. Iya, jadi sebetulnya ya memang kalau kita mau mengikuti 8 lembar alami news saat itu, nggak bisa kita cuma pilih nutrisinya doang. Kita harus lakukan semua 8-8-nya. Jadi termasuk di situ ada sleep kan, ada rest kan, ada tidur. Berarti kita juga harus cukup tidur. Nah itu sebenarnya juga teguran buat diri saya sendiri. Karena kadang-kadang ada sesuatu tugas yang nggak bisa saya selesaikan, jadi saya juga sama kadang-kadang tidur malam. Tapi kalau sudah tidur malam, pasti perutnya langsung nggak karu-karuan. Bakteri khusus kita langsung terdampak. Circadian rhythm kita langsung terdampak, langsung terjadi disbiosis. Kan tadi saya tunjukin yang penelitian pada tikus. Tikusnya bikin jetrek, jamnya kan cycle-nya jadi nggak benar. Termasuk bukan hanya jetrek karena bepergian ke luar negeri ke tempat yang lain, termasuk kalau kita begadang karena suatu tugas. Itu sama, terjadi gangguan bakteri di usus. Sehingga kalau kita mau intermittent fasting, bingung badannya. Ini jamnya makan atau jamnya nggak makan, kan bingung. Terus akhirnya malam-malam ngemil, makin gak karuan. Jadi sebetulnya memang intinya jangan begadang, makanlah pada jam yang ditentukan. Misalnya kita mau windownya 8 jam, makan terakhir misalnya jam 6 sore, ya sudah setelah jam 6 sore jangan makan. Ya, kalaupun masih harus melakukan tugas kerjaan, minum air putih yang banyak. Ya. Nah tadi untuk kalau pagi hari bangun supaya tidak ngantuk. Nggak boleh ngopi lah. Oke, kopi. Apa sih gurunya kopi? Kenapa sih orang makan nggak boleh minum kopi? Kafein. Kafein. Ya, karena di dalam kopi ada kafein. Di mana lagi ada kafein selain di kopi? Di coklat ada, betul. Di mana lagi? Hah? Teh. Betul, di dalam teh itu ada kafein, tapi tidak semua teh. Kalau tehnya itu teh dari daun teh, itu selalu ada kafein. Tapi kalau tehnya dari bunga-bungaan, kan ada yang dari bunga chamomile misalnya, Bunga telang. ada krisan,
krisantemum. Itu kan dia bunga, dia nggak mengandung kafein, tidak mengandung kafein. Jadi sebetulnya itu nggak apa-apa, boleh saja dikonsumsi. Kita kadang-kadang orang-orang saat ini bilang nggak boleh, kopi nggak boleh, tapi nggak tahu reasonnya why. Kenapa kafein nggak bagus? Merangsang sel-sel otak kita untuk awake, untuk bangun. Padahal sudah saatnya untuk cooling down, udah harusnya tidur, udah mulai harus istirahat. Makanya kadang-kadang udah jadi ribut gitu, kadang-kadang ini udah error gitu ngetik-ngetiknya gitu kan. Terus kita genjot gitu. Nah, kita jadi seperti bangun lagi, tapi sel otaknya menjadi semakin lelah dan lama-lama lebih mudah rusak sel otaknya. Nah, itu sebabnya kita nggak boleh. Belum lagi dengan efek-efek samping lain terhadap lever, terhadap jantung dan pembuluh darah, banyak sekali efek samping yang nggak bagus. Ya. Nah, supaya bisa melek pagi hari, sebenarnya sih tidur yang baik ya, tidur yang berkualitas. Jadi kalau tidurnya yang berkualitas udah begadang, kamarnya ya paginya pasti ngantuk. Ya. Tidurnya juga ada orang yang tidurnya sampai 10 jam, tapi nggak quality sleep. Tidurnya lama rentangnya, tetapi sebenarnya bukan berkualitas. Jadi dia tidak deep sleep. Nah itu pasti waktu bangun tetap rasanya melayang, tetap rasanya harus konsentrasi dengan baik. Ya, jadi apa perannya intermittent fasting? Dia pasti akan mengatur circadian rhythm-nya menjadi lebih baik. Jadi tetap ada gunanya melakukan intermittent fasting. Batasi jam makannya sampai jam berapa. Setelah itu cooling down, tidur. Paginya pasti bangun lebih segar dan langsung lapar, makan, langsung punya energi. Satu cara lagi untuk membuat energi di pagi hari adalah olahraga. Olahraga pagi hari, ya. Kalau pagi kita keluar, kita akan hasilkan. Oh itu juga satu tuh. Anak-anak sekarang kan seringnya di dalam ruangan ya, mainan HP, mainan game, gitu ya. Dia nggak keluar, nggak kena sinar matahari. Padahal sinar matahari itu bikin kita awake, bangun, semua sel tubuh kita bekerja. Kita konsentrasi langsung lebih bagus. Melatonin dan serotonin diproduksi dengan banyak kalau kita terpapar matahari pagi. Jadi jangan lupa pagi-pagi keluar, harus kena matahari. Itu akan bikin kerjanya pagi-hari nggak akan. Oke, cukup terjawab. Oh, olahraga berat yang boleh. Oh ya, pada saat puasa. Pada saat puasa. Oke. Kalau lagi puasa, menurut saya sih nggak terganggu ya, bisa olahraga. Tapi memang olahraganya jangan yang terlalu berat. Ya, olahraga yang ringan yang kayak kita misalnya jalan kaki bisa di treadmill barangkali kita bukan yang running yang kencang banget ya, intermittent aja. Runningnya juga kan HIIT ya. Jadi yang kita high intensity tapi intermittent. Jadi dia cuma sebentar misalnya 2-3 menit lalu yang kencang sekali dengan speed yang tinggi, habis itu kita jalan lagi. Jadi boleh tetap bisa dilakukan pada saat puasa. Weightlifting boleh tetap dilakukan tapi tidak weight yang berat. Oke, udah jawab semua ya? Baik. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dibuka aja. Nanti kita kirim ke Dr. Sondang. Kalau Dr. Sondang punya waktu, semua bisa jawab. Oke, terima kasih banyak Dr. Sondang untuk hari ini. Untuk sesi senam kesehatannya sebagai penutup, mungkin kita boleh ucapan dari gereja sekaligus dengan untuk keluarga. Baik Dr. Sondang, kami atas nama gereja mengucapkan banyak terima kasih atas seminar sore hari ini yang sangat bermanfaat. Ya, kalau saya itu puasa nggak bisa. Ya, saya selalu puasa tapi puasa diturunin saja. Ya, jadi saudara-saudara memang apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Sondang tadi itu sangat baik. Ya, jadi untuk menjaga kita punya kesehatan. Ya, saya kalau disuruh 2 kali makan sehari saya nggak bisa. Saya makan nasi pagi, siang, dan malam. Ya, selalu itu. Jadi memang efeknya memang jalan quality kita punya tidur berpengaruh. Jadi mudah-mudahan dengan seminar sore hari ini kita bisa mengambil manfaatnya ya untuk
Gereja Jakarta Sampurna, kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan hari ini, mulai dari pagi, ya, lagu-lagu yang sudah disampaikan dan juga tadi khotbah yang sudah disampaikan dari The Seven Singers, dan khususnya sore hari ini untuk seminar kesehatan intermittent fasting yang sangat baik. Biarlah kami semua terberkati, dan semoga Dr. Sondang dan Bapak Pendeta yang diberkati Tuhan di dalam pelayanan, diberikan kesehatan dan berkat terjemah di dalam pelayanannya, di dalam bidang yang diberikan Tuhan, bidang kesehatan, dan juga di dalam lagu dan pelayanan lain. Sekali lagi atas nama gereja kami ucapkan terima kasih banyak.